pemirsa, kali ini saya ingin mengajak pemirsa ke tambak garam. Kenapa? Karena banyak orang yang memakai garam untuk memasak, untuk kecantikan, tapi banyak yang nggak tahu gimana cara bikin garamnya. Ikuti perjalanan kita kali ini. Yuk! Iya pemirsa, selain sebagai nelayan, sebagian besar penduduk di Lasem yang berada di pesisir pantai mempunyai pekerjaan sebagai penambak garam. Tambak garam ini hanya bisa dilakukan pada saat kemarau. Tapi pemirsa, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya supaya channel ini bisa kasih semua tentang Lasem untuk kamu. Iya pemirsa, selain garam berfungsi untuk bumbu masak atau bumbu dapur, ternyata garam juga sangat bagus untuk kecantikan. Sebelum kita lanjut, kita lihat yang satu ini dulu. Wow, keren sekali pemirsa. Ternyata garam bisa berfungsi yang bagus sekali seperti itu. Pemirsa, garam itu berasal dari apa sih? Betul sekali. Garam berasal dari air laut. Persiapan awal membentuk garam adalah persiapan lahan.
Tekstur tanah yang baik untuk lahan penggaraman adalah bertekstur liat berat dengan sedikit pasir halus. Hal ini penting untuk konstruksi dan menghindari adanya kebocoran karena perembesan atau porositas air. Bebas dari gangguan binatang atau tumbuhan liar. Kemudian, air laut tersebut dimasukkan ke petak-petak tambak yang sudah dipersiapkan. Cara memasukkannya seperti ini pemirsa. Kita lihat yuk. Nah, agar proses pembentukan garam mineral yang terjadi di dalam tambak garam dapat berjalan dengan cepat dan lancar, air yang digunakan sebaiknya bersifat alkalis atau basa, dan mantap atau guncangan pH tidak terlalu besar. pH idealnya berkisar antara 7-8. Untuk menjamin keberhasilan tambak, perairan harus bersih, tidak terdapat sampah, jernih, dan tidak terlalu banyak mengandung suspresi zat padat. Perairan laut Indonesia secara umum memiliki kadar garam rata-rata 3-3,5 baumol dengan spesifik gravity 1,0258. Dan untuk mengetahui kepekatan kadar garam pada air laut dapat dilakukan pengukuran dengan alat yang bernama baumometer atau hidrometer. Proses selanjutnya adalah penuaan air laut, yaitu pemindahan air laut yang telah ditampung sebelumnya ke dalam petaan penuaan air. Selanjutnya, air yang sudah tua tadi disalurkan ke petak kristalisasi. Proses kristalisasi ini dilakukan dengan cara menjemur air tua selama kurang lebih 2 hari, hingga air berubah menjadi kristal-kristal garam. Setelah kristal garam terbentuk, maka garam sudah siap dipanen. Panen garam dilakukan dengan mengumpulkan kristal yang dihasilkan pada proses pengkristalan air laut sebelumnya ke dalam suatu wadah untuk selanjutnya dilakukan proses pemadatan. Pemadatan garam dilakukan dengan menempatkan garam yang sudah dipanen ke dalam wadah yang dilapisi dengan saringan. Tujuannya adalah garam menjadi lebih kering dan terbebas dari air laut sisa dari proses kristalisasi sebelumnya. Garam krosok ini nantinya akan dikirim ke pabrik, kemudian diolah menjadi garam beriodium dan dipasarkan di masyarakat. Iya pemirsa, sampai di sini perjalanan kita berjalan-jalan di atas tambak garam. Sampai jumpa lagi dengan channel kita Tiongkok Kecil Heritage Lasem di lain kesempatan dan dengan cerita yang seru selanjutnya.